Jika Anies dipenjarakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Isu memenjarakan Anies Baswedan sangat kencang setelah berbagai media massa memberitakan video Andi Arief, tokoh Partai Demokrat, yang mengungkapkan percakapan seseorang dengan Jokowi terkait Jokowi akan memenjarakan siapa saja tokoh-tokoh yang dia inginkan dipenjara sehubungan dengan Pilpres ke depan. Dalam klarifikasi Andi Arief usai sebut Jokowi bakal penjarakan Anies dan Ketum KIP, 26/9, memuat pernyataan Andi Arief itu. Kenapa dua calon Pak Presiden? Jokowi. Kan ada Anies ada Ganjar. Oh, Anies kan sebentar lagi masuk penjara. Terus partai-partai lain dikip apa segala. Kalau tidak nurut tinggal masuk penjara aja gitu. Petik 2. Meski Andi mengklarifikasi video itu hanya untuk kalangan internal, tapi Andi belum mengklarifikasi tentang isinya. Selain itu, pernyataan Andi sendiri sepertinya memperkuat pernyataan SBY sebelumnya, bahwa dia akan turun gunung meluruskan arah demokrasi karena adanya keinginan kekuasaan merekayasa pemilu hanya diikuti dua calon presiden saja. Pernyataan Andi dan SBY ini awalnya ditanggapi beragam, seperti menyepelekan kredibilitas isu tersebut. Sebab, mereka melihat langkah SBY sebatas mengamankan anaknya AHY untuk bisa menjadi cawapres Anies Baswedan saja, ketimbang urusan bangsa. Namun, hari ini kita digegerkan oleh berita koran Tempo, 1/10, yang memberitakan upaya Ketua KPK Firly Bahuri untuk memenjarakan Anies Baswedan. Dalam berita yang viral di seluruh media sosial, Tempo menulis judul, Manuver Firly Menjegal Anies, yang memuat antara lain, Ketua KPK Firly Bahuri ditenggarai terus-menerus mendesak Satuan Tugas Pengusut Kasus Formula E untuk menetapkan Anies sebagai tersangka. Namun, tim pengusut kesulitan menemukan bukti permulaan. Petik 2. Tempo yang terkenal dengan kemampuan investigasi berita, menguraikan bahwa Firly berusaha keras menjadikan Anies tersangka sebelum Anies ditetapkan sebagai capres oleh beberapa partai yang akan mendukungnya. Intervensi Firly ini juga dengan mencari berbagai ahli, seperti Profesor Romli Atmasasmita, untuk dirayu memberikan pandangan hukum bahwa Anies bisa jadi tersangka. Dalam berita ini Romli menolak. Alhasil kita melihat rangkaian koeksistensi pernyataan SBY dan Andi Arief dengan berita Tempo hari ini. Memang ada kecenderungan penggunaan kekuasaan dalam merusak demokrasi saat ini. Mengapa Anies harus dipenjarakan? Memenjarakan Anies adalah salah satu atau satu-satunya jalan untuk menjegal Anies mengikuti Pilpres 2024. Cara yang lainnya adalah mempertahankan PT, Presidential Threshold, yang tinggi, 20%, menghalangi terbentuknya koalisi partai-partai yang bisa mengusung Anies dan menghancurkan potensi logistik pengusung Anies. Namun, cara ini kelihatannya tidak akan sukses. Sebab, koalisi pendukung Anies, yang dimotori Surya Paloh, semakin kemari semakin solid. Ada 3 hal penting memotivasi penjegalan Anies. Pertama, survei-survei Pilpres tentang Anies. Kedua, pandangan geostrategis Anies. Ketiga, trauma kekalahan Ahok 2017. Soal survei-survei kita harus membagi survei yang tergolong kredibel dan propagandis. Dari semua survei dengan jenis manapun, Anies masuk dalam 3 besar. Artinya, sulit menyingkirkan Anies dari survei. Nah, selanjutnya adalah survei kredibel. Kredibel bukan dalam pengertian resource, validitas dan reliabilitas, tapi lembaga surveinya. Yang ingin saya bahas adalah CSIS, Center for Strategic and International Studies, terbaru. Lembaga ini didirikan oleh Orde Baru, dengan tujuan pembangunan, free market capitalism, dan penghilangan politik ideologis. Terutama penihilan Islam politik. Anomali terjadi ketika pimpinan CSIS, Dr. Rizal Sukma, menduduki jabatan pimpinan di Ormas Muhammadiyah, beberapa tahun lalu. Pada saat pertemuan tokoh-tokoh oposisi nasional, di Blok M, 20/9, yang diselenggarakan Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia, PMKI, Rizal Dharmaputra, pimpinan Lespersi, lembaga think tank pertahanan. Lembaga ini diundang terbatas bertemu dengan Jenderal Mark Milley, the United States Joint Chief of Staff, pada kunjungan ke Jakarta Juli lalu, memetakan CSIS saat ini pro-Tiongkok. Perjalanan panjang CSIS
Terlepas dari misinya, lembaga ini adalah lembaga think tank tertua dan terbesar. Sehingga, kepentingan lembaga ini untuk mempertahankan kredibilitas cukup tinggi. Nah, CSIS mengeluarkan survei terbaru yang mengagetkan. Jika terjadi head-to-head antara Anies, Ganjar maupun Anies Prabowo, Anies menang. Anies vs. Ganjar 47,8% vs. 43,9%. 7,6% belum tahu. Anies vs. Prabowo 48,6% vs. 42,8% dan Ganjar vs. Prabowo 47,25% vs 45%. Kenapa kaget? Dari sisi metodologi, konsep survei dengan metode general to focus, mulai 14 capres, pengecilan ke 7 capres, lalu ke 3 capres dan diakhiri ke head-to-head adalah metode reiterasi dan penegasan, di mana responden berjenjang tanpa keraguan memilih calonnya. Hasil ini sulit diragukan, karena konsistensi responden dapat menunjukkan reliabilitas alat survei tersebut. Survei CSIS ini mengambil responden milenial dan generasi Z, umur 18-39 tahun. Jumlahnya diperkirakan 60% pemilih kita saat ini. Meskipun kita tidak bisa menarik ekstrapolasi dan membangun kesimpulan untuk seluruh populasi. Namun suara milenial dan suara generasi Z ini adalah suara masa depan bangsa Indonesia. Ini merupakan bukti pembusukan terhadap Anies selama ini, baik dengan isu hukum, identitas Arab, non-Jawa, gagal membangun Jakarta, tidak mampu menghancurkan Anies. Alasan lain penjagalan Anies adalah pandangan geostrategis Anies. Selama ini Anies terlihat sangat dekat dengan Barat, berbeda dengan Jokowi yang dekat ke Peking. Terakhir terlihat Anies Baswedan menjadi tamu keluarga Lee, penguasa Singapura, selama 5 hari, beberapa minggu lalu. Menjadi tamu keluarga Lee berbeda dengan beberapa elit kita yang hanya diundang oleh Raja Ratman Institute, Nanyang Technology University atau lembaga lainnya di Singapura. Diundang keluarga Lee artinya Anies tidak diragukan oleh Barat dan Chinese Overseas Network. Kedekatan Anies dengan Barat tentu mencemaskan Peking yang selama ini berusaha mengendalikan Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya. Menurut Rizal Dharmaputra, pengangkatan mantan Duta Besar China di Indonesia menjadi Direktur Asia Kementerian Luar Negeri Peking merupakan simbol keseriusan China untuk tetap mendominasi politik Indonesia. Artinya, kehadiran Anies menjadi sebuah kecemasan, khususnya ketika pertarungan Barat vs. China semakin menegangkan di kawasan ini, dan Laut China Selatan. Ketiga, adanya benturan identitas yang tersimbol pada Anies, sejak pertarungan Anies vs. Ahok tahun 2017 di Jakarta. Orang-orang yang mengidentifikasi diri sebagai bukan identitas Anies, meyakini bahwa Anies adalah ancaman besar bagi keberlanjutan dominasi mereka dalam era kepemimpinan Jokowi. 3 alasan penjagalan Anies di atas sebenarnya bukan problem Anies Baswedan sendiri. Pertama, kemenangan seseorang dalam bingkai demokrasi adalah tanggung jawab bangsa ini secara keseluruhan. Upaya-upaya rezim Jokowi untuk merusak demokrasi dengan isu perpanjangan jabatan dan isu 3 periode semakin kemari semakin mengecil. Terakhir upaya kelompok tersebut menjadikan Jokowi wakil presiden 2024, mungkin mendampingi Prabowo. Namun, rencana ini tidak mendapat dukungan rakyat. Jikalau demokrasi dijalankan dan Anies memenangkan pertarungan melawan Ganjar dan Prabowo, maka itulah pilihan terbaik rakyat. Tentu saja jangan sekali-kali diintervensi kekuasaan.